saya Widi Firtiawa dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Jerniwati Laia, nama panggilan saya Jenny, saya kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Erda Giawa, saya dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Haiwanin Sirera Halawa dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Fikar Salawa dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang terjadinya konflik Poso dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa konflik Poso terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama pada Desember 1998, tahap kedua terjadi pada April tahun 2000, dan tahap ketiga adalah bulan Mei tahun 2000. Sekarang saya akan membahas tentang latar belakang terjadinya konflik Poso. Dari berbagai sumber yang dirangkum, ada 4 hal yang menjadi latar belakang terjadinya konflik di Poso. Yang pertama adalah persaingan ekonomi. Pada waktu itu, Kabupaten Poso menjadi fokus program transmigrasi pemerintah, yang dimana tujuan dari program transmigrasi ini adalah untuk memindahkan penduduk yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Sama halnya dengan Kabupaten Poso ini. Penduduk pendatang mendiami daerah Kabupaten Poso, sehingga pada akhir tahun 1990-an, persentase penduduk beragama Muslim mencapai di atas 60%. Nah, para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk agama Islam. Latar belakang konflik Poso yang kedua adalah bentrokan kecil antar kelompok pemuda. Pada bulan Desember tahun 1998, yang kebetulan bertepatan dengan Ramadan, seorang pemuda asal kelurahan mayoritas Protestan di Lambogia bernama Roy Runtu Bisalembang menikam Ahmad Ridwan, seorang Muslim. Informasi yang tersebar terdiri dari 2 versi. Versi yang pertama adalah versi Kristen, di mana di situ menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditekan. Sedangkan versi Muslim menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Dari konflik yang terjadi pada awal mulanya ini, para pemuka agama antara pemuka agama Kristen dan pemuka agama Islam bertemu, dan akhirnya mereka mencari tahu penyebab hal apa yang mendorong Roy untuk bisa lembang menikah Ahmad Ridwan. Dan ternyata setelah diteliti, penyebabnya adalah dari miras. Sehingga pada waktu itu mereka, para pemuka agama, melarang penjualan miras di daerah Kabupaten Poso. Pada waktu itu ada seorang polisi pemuda yang beragama Muslim yang ingin menutup warung miras tersebut, dan ternyata warung miras tersebut dijagai oleh seorang pemuda Kristen. Pemuda Kristen ini tidak berterima karena warungnya ingin ditutup karena menjual miras, dan pada akhirnya terjadilah perdebatan dan pertentangan yang akhirnya berujung pada konflik yang bernuansa agama, sehingga bentrokan terjadi pada 27 Desember tahun 1998 dan langsung dipimpin oleh Herman Parina, anggota DPRD Poso. Latar belakang yang ketiga adalah persaingan antar pejabat pemerintah dan daerah. Pada tahap kedua yang terjadi pada April tahun 2000, terjadi persidangan mantan Bupati Afgan Patanga. Dalam persidangan tersebut, Patanga didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Tuduhannya, dana tersebut digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap pihak-pihak yang memberontak. Selanjutnya, latar belakang yang terakhir yaitu pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara Kristen dan Islam
yang tidak seimbang. Masih pada tahap yang kedua, pada 15 April dimuat sebuah pernyataan dari Chailani Umar, anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, bahwa akan ada lebih banyak kekerasan jika Damsyik Ladjalani tidak terpilih menjadi bupati pada saat itu. Damsyik Ladjalani adalah seorang muslim yang mencalonkan diri sebagai pengganti Bupati Akbar pertama pada saat itu. Mendengar hal tersebut, pihak Kristen merasa terancam dan tidak berterima karena adanya ancaman yang dikeluarkan oleh Chailani Umar. Sehingga pada keesokan harinya, seorang pemuda muslim mengatakan bahwa dirinya diserang oleh sekelompok pemuda Kristen dan ia menunjukkan luka di lengannya sebagai tanda. Akhirnya, pihak muslim pun memberontak dan melakukan perlawanan demi perlawanan dan melancarkan serangannya terhadap pihak Kristen, sehingga hal ini membuat konflik Poso semakin merajalela dan melebar. Sekian saja latar belakang dari konflik Poso. Baik, sekarang saya akan membahas tentang hubungan konflik Poso dengan integrasi nasional. Jadi di sini ada 3, yaitu yang pertama, mampu memicu rasa khawatir yang berlebihan. Jadi teman-teman, pada saat itu masyarakat di Kabupaten Poso merasa sangat terancam karena adanya konflik Poso, sehingga mereka hidup dalam rasa takut, hidup dalam ketakutan, dan hidup dalam kekhawatiran yang sangat-sangat berlebihan. Karena mereka terbayang-bayang akan adanya konflik Poso tersebut. Kedua, yaitu meruntuhkan toleransi antar agama. Ya, kita tahu bahwa konflik Poso ini membawa agama di dalamnya. Jadi, toleransi masyarakat yang ada di Kabupaten Poso yang dulunya sangat kuat, sekarang berubah menjadi renggang karena telah terjadinya konflik Poso tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengancam persatuan dan kesatuan integrasi nasional. Ya, itu sudah jelas. Jadi karena adanya konflik Poso, maka runtuhlah integrasi nasional yang sudah dibangun di Kabupaten Poso tersebut. Baik, sekian saja pembahasan saya mengenai hubungan konflik Poso dengan integrasi nasional. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi, konflik Poso ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, di antaranya persaingan ekonomi, bentrokan kecil antar kelompok pemuda, persaingan antara pejabat pemerintah dan daerah, dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak sehat atau seimbang. Kemudian, konflik Poso terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Konflik ini terjadi karena adanya perkelahian antara pemuda di setiap agama. Konflik Poso juga terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama dimulai pada tanggal 25 Desember 1998. Tahap kedua dimulai pada bulan April tahun 2000, sedangkan pada tahap ketiga dimulai pada bulan Mei tahun 2000. Nah, dalam konflik Poso tersebut, tahap ketiga inilah yang dianggap konflik paling terbesar, yang mengakibatkan berbagai kekacauan dan juga kerusakan serta korban-korban lainnya. Kemudian, konflik Poso ini baru berakhir pada tanggal 20 Desember 2001 dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino oleh kedua belah pihak. Deklarasi Malino adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertemukan pihak Kristen dan pihak Islam yang bertikaian di Poso. Nah, dari konflik tersebut dirinci terdapat 577 korban tewas,
384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Nah, dalam konflik Poso tersebut, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, di antaranya yaitu pemerintah pusat. Pihak-pihak yang terlibat di antaranya yaitu Tentara Negara Indonesia atau TNI dan juga Polisi Republik Indonesia atau Polri. Sedangkan di milisi Islam, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu Jemaah Islamiyah, Mujahidin Kompak, dan Laskar Jihad. Di milisi Kristen yaitu Kelawar Hitam, Brigadi Menguni, dan Laskar Kristus. Di pemerintah provinsi yaitu Kodam Wirabuana, Korem 132, dan juga Polda Sulawesi Tengah. Sedangkan yang terakhir yaitu di pemerintah kabupaten, pihak yang terlibat di dalamnya yaitu Batalion Infanteri dan juga Polres Poso. Itu saja pihak-pihak yang terjadi di dalam konflik Poso tersebut. Jadi itu saja kesimpulan dari materi kami. Jika ada kekurangan serta kelebihan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Baik, dampak yang kami ambil dari dampak positif dari konflik Poso yaitu dengan adanya konflik ini kita akan belajar untuk bisa saling menghargai keberagaman yang ada di negara kita. Yang kedua yaitu dari konflik ini kita akan belajar untuk tidak membesar-besarkan masalah apalagi sampai membawa sara. Bagian ketiga, dengan adanya konflik ini kita bisa mengetahui bahwa pertentangan yang berujung pada kerusuhan besar-besaran tidak akan membawa pada kedamaian melainkan kehancuran.